Kok belum tidur? Daripada pikiran kita ngawur. Mending kita baca kitab suci aja yuk, biar iman kita subur. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, marilah kita dengarkan bacaan Injil untuk esok hari dari Injil Matius bab 20 ayat 1 sampai dengan 16. Adapun hal kerajaan surga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi ia keluar pula, dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku, dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu." Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi. Kira-kira pukul 5 petang ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain juga, lalu katanya kepada mereka, "Mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari?" Kata mereka kepadanya, "Karena tidak ada yang mengupah kami." Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku." Ketika hari malam, tuan itu berkata kepada mandurnya, "Panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarlah upah-upah mereka, mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu." Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5, dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu. Sangkanya akan mendapat lebih banyak, tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu. Katanya, "Mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam saja, dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang seharian suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari." Tetapi tuan itu menjawab seorang dari mereka, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku tidak murah hati?" Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi terakhir. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Selamat malam, Kartika. Malam, Fata. Nah, ini ada kedatangan tamu lagi hari ini. Iya. Banyak tamu nih. Iya, Kartika biasanya di gereja aktif apa? Mungkin bisa kenalan. Halo, saya Kartika dari lingkungan Sisilia. Biasa sih saya mengikuti kelompok kategorial Emmaus Journey yang rutin. Bacaan Injil malam hari ini menarik nih. Kemarin kan tentang orang kaya ya. Hari ini. Nah, tapi ini tentang Tuhan dan pekerja-pekerjanya. Menarik nih. Jadi ada 5 pekerja ya, Fato ya? Wah, ada 5 ya. Tapi Bapak Ibu pernah hitung nggak ada 5? Coba hitung lagi deh. Pasti ada 5. Mulai dari jam berapa tuh? Mulai dari pagi-pagi benar, ya kan? 1. Jam 9. 9. Iya. Terus jam 12. 3. Ya kan? Terus jam 5 sore. Jam Enggak, 3. jam 3 dulu baru jam 5 sore. Oke. Jadi 5 ya? 5 pekerja. Uniknya masuknya beda-beda nih. Tapi bayarannya sama. Iya. Nah, kira-kira nih Fata, upah sehari sedinar itu cukup gak sih untuk kebutuhan mereka sehari-hari pada saat itu? Ini dia bilang nih, ntar aku cari juga. "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku, dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu." Jadi 1 dinar sehari adalah upah yang pantas.
untuk hal itu. Untuk hari itu, dan bahkan juga menjadi ketetapan umum karena apa yang pantas gitu kan. Nggak mungkin seorang tuan tanah terus tiba-tiba gaji seorang itu seenak-enaknya, kan dibilang apa yang pantas ya kan. Berarti memang yang benar-benar dibutuhkan ya Iya. oleh kelima-lima itu. Walaupun masuknya beda, tapi kebutuhannya pasti sama ya. Kurang lebih dikatakan di sini apa yang pantas untuk mereka. Berarti tuannya udah tahu apa yang pantas ya. Terus ada hal yang menarik lagi nih, sistem penggajiannya nih. Kenapa yang digaji itu mulai dari yang paling belakang bekerja, yang jam 5 kata? Ini dia. Ini juga menjadi suatu pertanyaan yang kadang-kadang sering kita lewatkan ya. Saya juga berkali-kali baca perikop ini tapi nggak ngeh gitu loh. Kenapa yang terakhir dulu yang dipanggil? Dia suruh mandornya panggil yang terakhir dulu. Iya benar. Kalau harusnya kenapa tuh? Padahal kan biasanya ya kalau misalnya kita itu yang masuk pertama, ya dia yang dipanggil pertama. Nomor 1 ya jadi yang nomor 1 tetap gitu kan. Tapi ini menurut saya ya mungkin cara berpikir kerajaan Allah atau iman kita. Jadi rencana Allah itu nggak sama dengan rencana manusia. Seringkali kita berpikir bahwa kita udah pencapaian segini, punya investasi ini dan itu, ya nanti masa tua saya hidupnya enak-enak aja lah. Gitu. Jadi pemikirannya udah aman lah gitu ya. Tapi kadang-kadang cara berpikir Allah ya lain. Anda sudah mempersiapkan segala sesuatu, kita sudah mempersiapkan segala sesuatu. Pada saatnya nanti ternyata rencana Allah berubah. Mungkin pandemi COVID ini orang udah merencanakan, saya merit ini, ntar abis merit ini traveling, begini, abis ini begini, honeymoon segala macam. Tapi kan ketika ada COVID semua rencana berubah. Ya. Itulah yang seringkali rencana Allah tidak sama dengan rencana kita. Tapi menurut saya mau menggarisbawahi tentang upah yang pantas. Upah yang pantas. Bahwa seringkali Allah itu sudah membuat hidup kita dengan penuh rencana. Yang pantas yang diberikan kepada kita. Tapi kadang kita merasa nggak puas, merasa penasaran. Iri hati karena melihat tetangga mungkin. Bisa jadi. Ya. Kira-kira apa lagi ya? Banyak banget sebetulnya pesannya ya, Fata ya dari bacaan ini ya. Kalau menurut Kartika ada pesan apa? Kalau yang saya baca sih, kalau yang saya tangkap, sebetulnya Allah itu tahu apa yang kita butuhkan. Jadi dia pasti akan memberikan apa yang kita butuhkan dan apa yang pantas, seperti yang tadi Kevata ngomong. Tidak berlebihan, cukup. Iya. Jadi Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, marilah kita renungkan bacaan ini malam ini sebelum kita tidur, terutama supaya kita mensyukuri apa yang sudah Tuhan berikan. Sehingga kita dapat melihat bahwa Tuhan itu baik dan menyediakan segala sesuatunya untuk kita, tapi kadang kita tidak mau ikut kehendaknya atau merasa kurang puas. Mari kita hening sejenak. Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian, marilah kita persiapkan hati kita untuk menutup hari ini dengan berdoa tobat. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Rahim, aku menyesal atas dosa-dosaku. Aku sungguh patut Engkau hukum, terutama karena aku telah tidak setia kepada Engkau yang Maha Pengasih dan Maha Baik bagiku. Aku benci atas segala dosaku dan berjanji dengan pertolongan rahmat-Mu hendak memperbaiki hidupku dan tidak akan berbuat dosa lagi. Allah yang Maha Murah, ampunilah aku orang berdosa. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat tidur.